Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Mahera, mahasiswa Psikologi Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori memori dan memori jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long-term memory adalah suatu tempat penyimpanan yang luas, berisi informasi dan pengetahuan. Sini saya akan menjelaskan tentang lokalisasi dan distribusi long-term memory. Pertanyaannya, di manakah letak memori di otak dan bagaimanakah informasi di long-term memory tersimpan? Studi-studi telah dilakukan yang melibatkan penentuan letak fungsi-fungsi kognitif dalam topografi otak, serta melibatkan pelacakan jejak-jejak memori dan pengidentifikasian perubahan-perubahan neuron di otak yang terisolasi dengan pembentukan dan perubahan memori. Lalu, di manakah informasi di long-term memory disimpan? Mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu dan secara tidak langsung memori dan rekaman tentang lagu tersebut tersimpan di otak kita. Nah, bagaimanakah hal tersebut dapat terjadi? Studi tentang PIT menunjukkan bahwa area frontal di otak melakukan pemrosesan yang mendalam terhadap informasi. Nah, area frontal ini bertugas melakukan proses pengumpulan informasi. Area frontal adalah area yang apabila otak dibelah dapat dilihat bagian-bagian kecil, dan bagian-bagian tersebutlah yang berperan memproses pengumpulan informasi. Contohnya saat kita melihat suatu benda, misal roda, maka secara tidak langsung kita akan mendeskripsikan bahwa roda tersebut berbentuk bulat. Hal ini dikaitkan dengan penyimpanan memori yang ada di otak kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitas long-term memory. Mungkin sulit bagi kita membayangkan seberapa besar kapasitas dan durasi informasi yang ditampung oleh long-term memory. Namun, kita masih bisa menyusun perkiraan mengenai karakteristik-karakteristik tersebut. Informasi yang paling samar sekalipun dapat kita ingat. Contohnya, kita mampu mengingat teman yang pertama kali kita jumpai ketika masuk ke universitas. Meskipun hal tersebut sudah terjadi 10 tahun yang lalu, namun kita masih mampu untuk mengingatnya dan sulit untuk dilupakan. Hal tersebut merupakan contoh dari memori jangka panjang. Dan inilah keistimewaan otak kita yang diciptakan oleh Allah, karena bisa menyimpan memori yang banyak dan bisa bertahan sangat lama. Selanjutnya yaitu analisis teoritik tentang kepakaran. Seorang pakar memiliki kinerja memori yang terlatih karena para pakar menggunakan long-term memory mereka untuk melakukan tugas-tugas yang tak lazim. Ada 3 prinsip yang diperjelas. Yang pertama yaitu prinsip penyajian mnemonik. Prinsip ini menjelaskan di mana para pakar menyandi informasi berdasarkan basis pengetahuan yang luas yang dimiliki para pakar tersebut. 2. Prinsip struktur pengambilan informasi menyatakan bahwa para pakar menggunakan pengetahuan tentang suatu objek, seperti mengetik, bermain catur, dan bermain baseball. Selanjutnya itu prinsip percepatan.
yang menyatakan bahwa latihan akan dapat meningkatkan kecepatan para pakar dalam mengenali dan menyandi pola-pola. Di sini para pakar melakukan latihan agar para pakar ini mudah untuk mengingat memori-memori yang telah lalu. Selanjutnya, durasi long term memory. Per master, very long term memory. Sejumlah data penelitian mendukung adanya memori jangka panjang atau very long term memory. Sebuah studi penting yang menyelidiki durasi long term memory dilakukan oleh Bahrik dan Wiltinger pada tahun 1975 dalam ambisi mereka untuk menentukan durasi memori. Ketiga peneliti tersebut menguji 392 lulusan SMU terkait memori mengenai nama dan foto rekan-rekan mereka pada masa lalu. Di sini partisipan diminta untuk menentukan nama rekan-rekannya sesuai dengan foto masing-masing. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa partisipan lebih lama mengingat foto daripada nama-nama rekannya di masa lalu. Selanjutnya ada very long term memory dan psikologi kognitif. Di sini para peneliti menguji sampel yang terdiri dari mantan mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah psikologi kognitif sejak 12 tahun yang lalu. Para mantan mahasiswa tersebut diminta untuk menyelesaikan sebuah tes memori yang didesain sebagai metode asesmen terhadap sebuah kemampuan retensi materi yang dipelajari pada waktu yang lampau. Tes tersebut terdiri dari uji memori terhadap nama-nama peneliti dan nama-nama konsep. Retensi nama menunjukkan penurunan yang sedikit lebih cepat dibandingkan pengingatan dan rekognisi konsep. Temuan ini konsisten dengan observasi dan sejumlah profesor psikologi kognitif terhadap interval retensi yang lebih singkat. Selanjutnya yaitu penyimpanan long term memory. Informasi dari short term memory yang diulang-ulang dalam jangka waktu yang lama akan tersimpan ke long term memory. Transformasi informasi dari short term memory ke long term memory tersebut terjadi karena struktur short term memory di otak memiliki sirkuit yang berisikan aktivitas-aktivitas neural yang bergema yang memiliki neuron-neuron yang mampu bergerak dalam putaran secara mandiri. Jika informasi tersebut dikombinasikan dengan memori-memori lain yang bermakna, terjadilah peningkatan memorabilitas. Memorabilitas ini memudahkan memori untuk diingat. Di penyimpanan long term memory ada sandi. Dalam long term memory, informasi disandikan secara akustik, visual, dan secara semantik. Sebagian besar dari kita pernah mengalami kondisi TOT di ujung lidah, yakni kondisi saat kita dapat mengingat sejumlah aspek dari item tertentu, namun melupakan identitas utama item yang bersangkutan. Misal, sebagai contoh, kita punya teman di sekolah dasar dahulu. Nah, setelah kita lulus dari sekolah dasar, kita pindah ke luar kota. 15 tahun kemudian, kita berjumpa lagi dengan teman tersebut. Saat dia menyapa kita merasa bahwa dia adalah orang yang pernah kita temui. Namun, kita lupa akan nama orang tersebut. Dan kita tidak bisa mengingat identitas orang tersebut. Dalam penyimpanan long term memory juga terdapat level pemrosesan. Di sini diasumsikan bahwa otak menggunakan heuristik terhadap sejumlah upaya dan waktu yang dicurahkan untuk pemenuhan sasaran. Sebagai contoh, semakin besar kita mencurahkan energi kita untuk memproses suatu informasi, maka sasaran yang akan terpenuhi juga akan semakin besar. Selanjutnya
yaitu jenis-jenis memori jangka panjang. Jenis-jenis memori jangka panjang ada memori eksplisit. Memori eksplisit terutama mengandalkan pengambilan pengalaman-pengalaman sadar dan menggunakan isyarat berupa rekognisi dan tugas-tugas serikal. Selanjutnya ada memori implisit. Memori implisit sebaliknya diekspresikan dalam bentuk mempermudah kinerja dan tidak memerlukan rekoleksi yang sadar. Di sini memori eksplisit terbagi ke memori episodik dan memori semantik. Memori episodik adalah suatu sistem memori neurokognitif yang memungkinkan seseorang mengingat peristiwa-peristiwa pada masa lalunya. Artinya, memori-memori mengenai pengalaman-pengalaman khusus, misalnya melihat pemandangan laut yang indah, merasakan ciuman pertama, mengunjungi restoran Cina yang istimewa, membentuk memori-memori episodik. Nah, selanjutnya itu memori semantik. Memori semantik adalah memori mengenai kata, konsep, peraturan, dan ide-ide abstrak. Memori ini penting bagi penggunaan bahasa dalam kata-kata talfin. Memori semantik adalah sebuah kamus mental, sebuah pengetahuan terorganisasi yang dimiliki seseorang mengenai kata-kata dan simbol-simbol verbal lainnya. Sedangkan memori eksplisit terbagi kepada prosedur, priming, conditioning klasikal, dan operan, pembelajaran non-asosiatif. Selanjutnya ada juga memori autobiografi. Memori autobiografis adalah memori yang dimiliki seseorang individu mengenai masa lalunya. Memori autobiografis pada umumnya memiliki keakuratan tinggi, bahkan sempurna. Memori biografis berisi informasi terkait emosi, deskripsi diri, peristiwa-peristiwa khusus, dan sejarah kehidupan seseorang yang bersangkutan. Nah, sekian dari saya. Apabila terkesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.